Kembali lagi bersama Bang Lai. Ini adalah part kelanjutan dari film serial Kingdom. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, Bang Lai sarankan untuk menonton part sebelumnya terlebih dahulu agar tidak kebingungan dengan alur filmnya, di mana part sebelumnya ada di bawah link deskripsi. Dan jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kingdom. Ratu menugaskan untuk membasmi wabah Jombay yang telah mewabah di berbagai tempat. Dan salah satu cara adalah menutup semua pintu gerbang yang menuju istana Joseon. Dalam bahasa saat ini disebut dengan PPKM karantina. Kini terlihat sang ratu menemui ayahnya di sebuah danau dan mempertanyakan tentang karantina yang ayahnya suruh. Sang ratu beranggapan bahwa jika daerah-daerah lain dikarantina, maka kerajaan tidak akan mendapatkan hasil panen rakyat. Yang kemudian ayahnya menjawab, kekuasaan bukan hanya mencari uang saja, tetapi tentang rasa kepuasan dan kenikmatan. Sang ayah juga menyampaikan bahwa kekuasaan saat ini yang dipegang oleh ratu adalah berkat dirinya, dan dirinya juga berhak mencabut kekuasaan sang ratu jika ia tidak tunduk kepada sang ayah. Kemudian sang ratu menanyakan tentang putra mahkota yang masih hidup. Ayahnya pun berjanji akan membunuh putra mahkota dengan tangannya sendiri. Sementara di Sangju, Yeong kembali memperingati putra mahkota untuk tidak percaya pada siapapun. Namun sebelum putra mahkota menjawab pertanyaan Yeong, tiba-tiba saja mereka mendengar suara yang menyuruh putra mahkota untuk keluar. Dan saat keluar, ternyata itu adalah pasukan kerajaan. Pemimpin pasukan itu menyuruh putra mahkota untuk kembali ke istana. Yang kemudian datanglah Tuan Haeon dengan beberapa pasukannya. Kembali kepala pasukan itu berkata akan memasukkan putra mahkota ke dalam penjara karena ia adalah seorang pengkhianat. Mendengar hal itu, Haeon mengatakan bahwa pasukan kerajaanlah pengkhianat sesungguhnya. Seharusnya para pasukan kerajaan harus tunduk kepada negara dan keluarga kerajaan. Tapi kalian tunduk kepada ketua dewan negara, di mana hal itu sangat merusak nilai-nilai bangsa. Singkat cerita, akhirnya Haeon menyuruh pasukannya untuk mengeksekusi pasukan kerajaan. Kemudian putra mahkota mengingat pertemuannya dengan Haeon ketika memberikan jurnal pengobatan ayahnya, di mana Haeon menunjukkan sebuah surat tentang kabar bahwa pasukan kerajaan akan menangkapnya di Sangju tempat Haeon. Yang seharusnya pasukan kerajaan tidak tahu di mana keberadaan putra mahkota saat ini. Dengan artian bahwa di antara orang yang bersama putra mahkota selama ini ada seorang pengkhianat, alias mata-mata dari ketua dewan negara. Setelah kejadian itu, seseorang datang menemui Hakim Sanju, memberitahukan sesuatu hal. Dan saat mereka semua pergi melihat hal itu, ternyata itu adalah para penduduk dari berbagai tempat datang untuk menyelamatkan diri dari serangan wabah Jombay. Para penduduk yang sangat banyak itu meminta untuk masuk ke dalam pusat pemerintahan Sangju. Namun Hakim Sanju sebagai pemegang kekuasaan atas daerah itu menolak untuk membuka gerbang. Melihat orang-orang begitu banyak dan tidak akan mungkin bisa memberikan mereka makan. Mendengar hal itu, putra mahkota mengatakan jika mereka dibiarkan di luar maka akan terjadi dampak yang lebih mengerikan. Namun Hakim Sanju tetap ngotot bahwa ia tidak akan membuka pintu. Melihat hal itu, putra mahkota yang sudah emosi langsung mengacungkan pedangnya tepat di leher Hakim Sanju dan memecatnya sebagai hakim di Sangju. Melihat masyarakat yang begitu banyak, sepertinya tempat pusat pemerintahan Sangju tidak akan mampu menampung semua orang. Pada akhirnya putra mahkota mengatakan para Jombay itu takut dengan air dan api. Oleh karena itu, perempuan, anak-anak, dan orang sakit boleh masuk ke dalam pusat pemerintahan Sangju. Sementara yang lain dipersilakan untuk berperang melawan Jombay di daerah perairan dan di pinggir sungai. Putra mahkota yakin bahwa dengan demikian mereka dapat selamat dari serangan Jombay. Mendengar perintah putra mahkota, para pasukan Sangju dan para penduduk pun bahu-membahu membuat peralatan untuk menghadapi para Jombay.
Setelah dirasa semua sudah lengkap, maka mereka pun membawa peralatan itu ke sebuah tempat yang dikelilingi air, yang kemudian mereka merakit kembali peralatan itu menjadi perahu, jebakan, dan lain-lain. Film berpindah di kediaman sang ratu. Terlihat ratu menyampaikan kepada dayangnya untuk memberitahukan jika anak laki-laki dilahirkan. Dan terlihat seorang ibu sedang melahirkan anaknya yang dibantu oleh perawat. Setelah tidak mendengar suara teriakan ibu dan suara tangisan anak yang baru dilahirkan itu, para ibu-ibu hamil datang menemui perawat itu dan menanyakan keadaan anak yang baru dilahirkan. Dan perawat itu menjawab bahwa anak dan ibu dalam keadaan sehat dan sedang memberikan ASI. Lanjut seorang ibu menanyakan tentang jenis kelamin anak yang baru dilahirkan. Anak yang dilahirkan adalah perempuan, jawab sang perawat. Apakah maksud dari sang ratu sebenarnya mengumpulkan para ibu-ibu hamil ini? Sebentar lagi kita akan tahu sendiri. Terlihat saat ini kepala dayang menjadikan seorang wanita menjadi dayang khusus sang ratu. Dan saat ratu masuk ke dalam kamar mandi, wanita yang baru saja dijadikan dayang pribadi ini disuruh untuk melucuti pakaian sang ratu. Berlahan tapi pasti, ia pun berhasil membuka pakaian sang ratu. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja dayang ini berteriak histeris. Apakah yang terjadi? Ternyata perut sang ratu yang besar itu bukanlah sedang mengandung, melainkan itu hanya gundukan bantal. Jadi selama ini ternyata sang ratu tidak hamil. Itu hanya tipuannya untuk dapat menguasai tata kerajaan. Dan terjawablah sudah bahwa ibu-ibu hamil itu dikumpulkan bertujuan untuk mengambil satu anak laki-laki yang akan dijadikan pewaris tata kerajaan. Sungguh ratu yang sangat licin dan licik. Film berpindah kembali di Sangju. Terlihat Beo memberikan tumbuh-tumbuhan obat kepada Xiaobi dengan rasa bangga dan percaya diri. Namun saat Xiaobi melihat tumbuhan itu, ternyata isinya semua rumput liar yang cocok untuk dikonsumsi oleh gajah dan jerapah. Lelaki selalu salah di mata wanita. Kemudian Xiaobi memutuskan untuk mencari tumbuhan obat yang ia inginkan. Di mana Beom juga mengikuti Xiaobi. Saat Xiaobi ingin melangkah lebih jauh untuk mencari obat, Beom berkata untuk tidak maju ke depan, karena itu adalah daerah terlarang. Di mana Hakim Sanju mengatakan bahwa tempat di depan mereka adalah lembah beku, daerah yang dilarang untuk dimasuki. Mendengar kata lembah beku, Xiaobi pun semakin bersemangat ke tempat itu, karena itu adalah tempat yang ia ingin kunjungi selama ini. Singkat cerita, Xiaobi pun sampai di lembah beku tersebut, dan ia pun menemukan tanaman pembangkit, tumbuhan yang mengakibatkan wabah Jombai. Namun tiba-tiba, sementara Xin terlihat sedang melatih para pasukan untuk menembak, di mana pasukan ini telah lama menjadi angkatan bersenjata, namun saat menembak mereka selalu ditolak. Untuk itulah Xin melatih mereka dengan baik, agar saat menembak mereka tidak ditolak lagi. Matahari kini akan segera terbenam, pertanda bahwa Jombai akan segera bangkit. Para penduduk dan pasukan Sangju pun telah bersiap menyambut kedatangan para Jombai yang haus dan lapar akan kasih sayang. Siap. Lama menunggu, namun mereka tidak melihat tanda-tanda kedatangan Jombai dan memutuskan untuk makan ubi rebus agar tidak masuk angin. Namun tiba-tiba datanglah seekor kuda liar Sumbawa dengan membawa potongan tangan yang tergantung. Melihat hal itu, putra mahkota yakin bahwa Jombai akan segera tiba, lalu menyalakan sinyal api. Dan sinar matahari telah menyingsing, namun kehadiran Jombai tidak datang-datang. Melihat hal itu, mereka pun bahagia dan memutuskan untuk kembali beristirahat. Namun saat mereka telah siap berkemas untuk pergi, tiba-tiba saja terdengar suara aneh di balik rimbunnya ilalang. Mereka yang mendengar hal itu pun bersiap-siap, meski mereka tidak tahu suara apakah itu. Dan tiba-tiba, film pun bersambung.
Oke teman-teman, Bang Live film ini akan kita lanjutkan di part 1 dari season keduanya. Oleh karena itu, jangan lupa jika teman-teman suka dengan channel ini, langsung saja subbreaker dan bunyikan lonceng notifikasinya. Dan terima kasih sudah menonton filmnya. Sampai bertemu kembali di part season keduanya.